Salam revolusi merdesa, adil makmur beradab. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hidup rakyat Indonesia! Oke, dan lagi kepada kawan-kawan semua, silakan untuk naik ke mobil komando untuk menyampaikan orasi politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dong, kenalin dong temen gua bro. Ini dia tadi yang itu. Selamat siang semuanya. Aduh, saya mau pidato saya. Nggak bisa lah, nggak ada pulsanya. Voucher beli tadi. Demokrasi nasional. Salam demokrasi nasional. Kurang semangat. Salam demokrasi nasional. Terima kasih. Hidup rakyat Palestina. Hidup rakyat Palestina. Hidup rakyat Indonesia yang masih tertindas. Hidup buruh. Hidup kaum tani. Hidup ojol. Hidup ojol. Hidup pekerja digital platform. Perkenalkan, saya Omeng, Sri Kandi Sepeta Indonesia. Yo Prode coy. Karena Sepeta Indonesia itu adalah organisasi yang membentuk, menyatukan teman-teman driver baik itu roda 2, roda 4 maupun kurir paket. Kami di sini hadir untuk memperingati Hari Nakba tanggal 15 Mei 2026, di mana Hari Nakba itu adalah sebagai Hari Palestina dijajah. Dan kami dari Sepeta Indonesia mengutuk dengan keras adanya penindasan, adanya penjajahan, termasuk penindasan yang kami alami sebagai driver online. Hidup ojol! Ada lalamop juga ya Mas ya? Di mana kami di sini ojol Indonesia meminta kepada seluruh kawan-kawan membantu kami untuk menyuarakan keadilan. Kami tidak mendapatkan yang namanya keadilan, baik itu upah juga perlindungan sosial. Nyawa kami pertaruhkan, tapi yang menikmati hasil itu adalah mereka-mereka yang di atas. Hari ini kami hadir di sini sebagai bentuk dari perjuangan kami, yaitu audit massal yang sudah kami dan kawan-kawan internasional lakukan selama 2 jam, agar pemerintah dan aplikator tahu bahwa kami di sini masih hadir. Kehadiran kami mempengaruhi kalian. Pendapatan kami kalian rebut tanpa adanya belas kasihan. Pada Presiden kami ucapkan terima kasih 8% yang dikeluarkan, tapi itu bukan jaminan buat kami. Kami butuh perlindungan, kami butuh kehadiran pemerintah. Di hari ini tidak hanya Palestina yang mengawali penjajahan. Di hari ini kami memberikan support, kami juga ingin mendapatkan support dari kalian sebagai bentuk perlawanan kami terhadap aplikator. Dukung kami untuk menjadi pekerja agar kami mendapatkan hak yang harusnya kami dapatkan. Mungkin teman-teman di luar juga banyak yang merasakan bagaimana rasanya jadi ojol. Nikmat gak jadi ojol? Nikmat gak jadi ojol? Belum lagi kami sebagai
ganda, tidak hanya untuk urusan rumah, tidak hanya untuk urusan anak, tapi kami bertaruh di jalan. Kami memberikan taruhan nyawa kami di jalan demi keluarga kami. Itu adalah bentuk penindasan yang dilakukan oleh aplikator terhadap kami, para kaum perempuan, para kaum wanita yang tertindas. Benar nggak teman-teman? Sekali lagi, kami dari Sepeta Indonesia dengan ini melakukan orbit massal selama 2 jam secara internasional, baik di Indonesia dan di luar negeri. Itu sebagai bentuk perjuangan kami, sebagai bentuk pemberontakan kami bahwa kami hadir di sini. Kami manusia, kami juga layak mendapatkan perlindungan, kami juga layak untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Kalau pas upload itu monetisasinya diaktifin di dolar hijau itu. Terima kasih untuk semuanya kawan-kawan yang masih berjuang di Upload sini. kan setel dulu. Kita meminta kehadiran pemerintah, kita meminta Itu kehadiran penghasilan masuk. negara untuk hadir. Kami Sepeta Indonesia mendukung adanya sidang ILO di Jenewa bulan depan, dan di situ kami meminta agar kami pekerja digital platform diberikan pengakuan atas kami sebagai pekerja. Kami bukan mitra. Mitra adalah biang kerok dari semua penindasan yang kami rasakan. Mitra adalah biang kerok dari semua yang kami rasakan. Tidak adanya perlindungan, tidak adanya yang namanya jaminan pendapatan. Setuju nggak teman-teman kalau mitra itu dihapuskan? Jadikan kami sebagai pekerja. Itulah yang kami harapkan. Semoga di sidang ILO besok bulan depan kami bisa mendapatkan keadilan tersebut. Hidup ojol! Hidup! Hidup pekerja digital platform! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup kaum tani! Hidup! Hidup seluruh rakyat Indonesia yang masih tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan Indonesia. Oke, kawan-kawan, diharapkan untuk masa aksi silakan untuk Besoknya gua berada di beresin, depan pas mobil waktu komando senggang lah. untuk bersama-sama ketemu di kita Ismail Marzuki atau di mana kan, menyaksikan orasi-orasi politik dan bersama-sama kita menuntut Nanti apa yang disetel menjadi semua, bro. tuntutan kita di Nakba ini. Oke kawan-kawan, bagaimana tadi telah disampaikan oleh kawan-kawan Sepeta, yaitu ternyata kawan-kawan Sepeta ini pengendara online bekerja tapi tidak dianggap pekerja, betul? Bekerja tapi tidak digaji sebagai pekerja, betul? Negara macam apa ini ketika orang bekerja tapi tidak dilayakkan kerjaannya, betul? Oke, selanjutnya kawan-kawan, kita akan dengarkan orasi politik yang akan disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta Selatan kepada kawan-kawan GMNI Jaksel. Diharap untuk naik ke mobil komando. Pemuda mahasiswa. Retorikanya tuh belum di kampusnya. Kampus Trisakti. Iya, kemarin gua aja ke sono sampai jam 2 malam, Kapan? tanggal 12. Imperialisme, Berarti setelah aksi itu yang di situ feodalisme, kapitalis birokrat, fiscal, ventor gouverne, scalate purvisionnaire, amotis dalle vostre primavera, nos beson della fede, amotis dalle vostre primavera, nos beson della fede, contrada e patria del ribelle, omni 12 malam. lui dona sospir, 12 pagi. nella
Malam kan di kampus. Siangnya di Kendari mah nggak ngerti. Kirain di kampus lagi gitu. Gua nggak ngerti. Lagu tersebut adalah lagu dari partisan Italia yang telah berjuang melawan fasisme yang menindas di zaman dulu dan akan menjadi bahan refleksi Beritanya udah saya naik. dalam Udah saya naikin. orasi saya berikutnya. Udah salah. Angin berhembus dan badai mengamuk. Walau kaki kita tersakiti karena kita dirampas dan ditindas di tanah air kita sendiri, namun kita harus terus bergerak. Setiap tahun aku Kita harus terus berlanjut sama yang aman. berjuang. Karena Aku juga. di dalam pergerakan kita sendiri Udah bernafas kemarin tanggal 12. perjuangan rakyat di seluruh dunia itu sendiri. Habis ini langsung Karena keberadaan perjuangan kita hari ini adalah satu di antara banyak perjuangan yang sedang melawan tirani yang telah menggoreskan bencana yang sangat dahsyat dalam kanvas sejarah manusia. Bernafaslah, bergeraklah, berteriaklah, mantapkan kegotong royongan kita dalam perjuangan. Kita tidak bisa membiarkan satu detik pun terlewat saat mereka membantai saudara-saudara dan saudari-saudari kita di Palestina sana. Setiap negara sejatinya adalah rumah untuk perjuangan, dan bintang-bintang di kuasa langit akan membantu perjuangan itu sendiri. Karena sejatinya perjuangan itu adalah kuasa rakyat yang terjajah. Imperialisme dan kolonialisme adalah musuh mutakhir dari rakyat yang terjajah. Untuk mengingat setiap nafas yang telah bertarung berjuang melawan mereka, saya harus bilang bahwa kekuatan terkandung di dalam hati dan tubuh siapapun yang melawan. Sekali lagi, kekuatan terkandung di dalam hati dan tubuh siapapun yang melawan. Karena memang akhir-akhir ini kita sedang menuju momen di mana kita harus memantapkan kekuatan dalam hati dan tubuh kita yang bergotong royong untuk melawan. Karena kita ketahui bahwa sebagaimana tadi disinggung oleh orang sebelumnya, rupiah telah menyentuh 17.600 pagi tadi, dan di sisi lain utang negara kita hampir menyentuh 10.000 triliun. Kondisi tersebut menjepit tatanan negara kita karena negara mencoba menenangkan rakyatnya dengan membentuk aturan bahwa utang aman jika ia belum menyentuh ambang batas 60% dari PDB yang berputar di dalam negara kita. Akan tetapi Di Chrome ya? PDB hanyalah Di potensi pendapatan negara itu sendiri, karena kita YouTube. ketahui birokrasi negara kita diisi oleh kapitalis birokrat yang merupakan musuh YouTube rakyat. studio, Dan tapi partai lewat politik Chrome. kita adalah partai politik setengah feodal yang akan menghisap dan lebih jauh lagi menyepakati penindasan terhadap tiap-tiap rakyat yang bekerja menopang ekonomi di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, memang akhir-akhir ini kita harus mantapkan kegotong royongan kita dalam berjuang bersama-sama, dan kita harus hidupkan kekuatan dalam hati dan tubuh kita yang terus-menerus melawan setiap hari tanpa ingat lelah itu sendiri. Karena momen krisis sedang dibangun oleh negara itu sendiri. Kita ketahui bagaimana perjanjian Masuk perdagangan Dadan Ismawan lagi. yang baru-baru ini Ini kan Chrome nih. disepakati oleh pemerintah Terus yang untuk bernama ganti ART ini kabar itu Indonesia. justru memperdagangkan kedaulatan negara kita sendiri. Itu harus pelan-pelan, Karena bro. posisi perjanjian tersebut mensubordinasi Malam-malam lah, negara ntar kita. besok malam minggu kayak atau apa, gua kan dekat-dekat sini tinggalnya. Namun sejatinya Situ ngabarin misalkan di kedaulatan telah lama dihianati oleh Ismail Marzuki gua datang jalan sampai karena satu, kita ketahui di sini ada banyak buruh yang beresin, terdesak. Bro. Ada banyak rakyat yang tergusur. Dan di sisi lain juga adalah bergabungnya pemerintah dalam BOP itu sendiri. Itu adalah wujud di mana pemerintah justru menggagalkan amanat yang terkandung dalam preambul konstitusi kita, yakni suatu panduan mengenai bagaimana negara Indonesia yang betul yang terkandung di dalam preambul itu sendiri justru dibatalkan oleh pemerintah kita. Dengan begitu pemerintah dan dokumen negara kita yang paling tinggi justru saling bertentangan satu sama lain. Jika
keterbatasan tatanan ekonomi rumah tangga kita yang sedang menurun dan mulai retak hari per hari, dan di saat yang sama kita juga memperdagangkan kedaulatan kita dan mengkhianati preambul konstitusi kita, maka momen krisis itu betul adanya, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu kita harus mantapkan kegotong royongan perjuangan kita, dan kita harus terus tidak boleh menggoyahkan kekuatan yang terkandung di dalam hati dan tubuh kita semua yang bersatu untuk melawan. Sekali lagi saya akan nyanyikan lagu perjuangan dari Itali. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore al braccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore al braccio nel colpire. Kekuatan terkandung di dalam hati dan tubuh mereka yang bergotong royong untuk melawan imperialisme. Merdeka. Kalau cuman kita semua untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa Indonesia, yaitu Prabowo Gibran, bahwa kita semua sebagai rakyat Indonesia yang sangat merasakan tertindasnya oleh penguasa yang ada di negara Indonesia, tertindasnya rakyat Indonesia, penggusuran tanah di mana-mana. Jadi rakyat Indonesia hanya untuk dibuat adil saja, bahwa kita semua tidak pernah mendapatkan dukungan keamanan dan kesejahteraan. Itu cuma omong belaka. Yang dirasakan oleh rakyat Indonesia sekarang adalah hanya penindasan dan penyisapan. Yang menjadi piang keladinya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah menindas lewat penguasanya, yaitu Prabowo Gibran. Sekarang dirasakan kemiskinan yang ada di negara Indonesia itu bukan semata-mata nasib, tapi itu adalah dibuat sengaja oleh Amerika Serikat. Krisis di negara Indonesia itu adalah dibuat oleh Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang membuat kita semua adalah jadi miskin, menjadi sengsara, menjadi tak banyak kelaparan di negara Indonesia. Itu adalah yang menjadi dolim dari Prabowo Gibran, yaitu dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia bisa menjadikan sudah kuat karena mempertahankan masing-masing, karena selalu ditinggal, selalu dihisap. Kita sudah tawakal, anak kita itu sering ditindas, sering digusurkan, sering dikriminalisasikan oleh negara Indonesia, itu oleh Prabowo Gibran. Maka untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita bersatu, satu barisan duduk bersama, rapatkan barisan untuk melawan penindasan dan penyisapan oleh Amerika Serikat lewat Prabowo Gibran. Maka untuk itu sekarang para petani yang merasakan, yaitu yang ada di Pangalengan, penggusuran tanah terus-terusan, rakyat harus bayar pajak, rakyat juga tanahnya dirampas. Jadi kalau harus bayar pajak, tanahnya itu harus diamankan, harus diberi, bukan untuk digusur. Beberapa ratus hektar yang ada di Pangalengan terancam digusur dan sudah ditanamikan tanaman pohon keras itu seperti alpukat, kopi dan lain-lain oleh TNI. Itu atas dasar karena perintah dari penguasa. Jadi rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Pangalengan, 2-3 tahun ke depan akan merasakan terusirnya dan akan terjadi pengusiran dari tanahnya sendiri. Karena tunduknya kepada feodal, tunduknya kepada imperialis, maka mengorbankan rakyatnya sendiri. Rakyat dipaksa untuk membayar pajak, rakyat dipaksa untuk membayar pajak untuk kepentingan tuannya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Jadi rakyat itu hanya untuk melampiaskan hawa nafsu
penguasa-penguasa yang ada di negara Indonesia. Para aparat, baik itu DPR, MPR, berikut presiden, para polisi, para TNI, bisa mendapatkan gaji karena ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, siapa yang bikin gaji? Siapa yang akan memberikan bajunya? Siapa yang akan memberikan senjatanya? Kalau tidak ada rakyat, dan akan memberikan siapa? Kalau rakyatnya terbunuh semuanya. Jadi antara rakyat, aparat kepolisian, TNI harus benar-benar mengayomi masyarakat. Karena masyarakat kalau di bawah benar pasti benar, kalau di bawah salah pasti lebih salah, kalau di bawah brutal akan lebih brutal. Itulah rakyat. Karena rakyat makin membencikan kepada penguasa-penguasa yang ada di negara Indonesia. Ganti penguasa, ganti presiden makin bejat, ganti presiden makin bejat. Sampai sekarang rakyat tidak merasakan aman di negara Indonesia. Beberapa puluh tahun kebelakang, negara Indonesia, rakyat Indonesia hanya ditindas dan hanya dihisap. Tidak pernah disejahterakan. Tidak pernah untuk mewujudkan keadilan. Tidak pernah diberikan keadilan. Hanya untuk ditindas dan dihisap. Itulah yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kehidupan untuk memaksakan masih banyak rakyat-rakyat Indonesia yang kelaparan. Masih banyak rakyat Indonesia yang menjadi anak-anak jalanan, para petani selalu diusir. Itulah terjadi, itulah kenyataan yang sedang terjadi di negara Indonesia. Ini adalah kenyataan yang dirasakan oleh saya sendiri dan kawan-kawan yang ada di Pengalengan. Beberapa tahun kebelakang saya hanya selalu dikriminalisasikan oleh para aparat, selalu ditindas, selalu digusur atas dasar kriminalisasi, pihak atas dasar pidana. Padahal sebenarnya tidak pernah melakukan kesalahan, karena untuk mempertahankan haknya, untuk mengambil haknya. Dan seperti itulah, maka untuk itu, mari rakyat Indonesia, baik itu kaum pemuda, mahasiswa, perempuan, ojol dan lain-lainnya, para pedagang kaki lima, mari kita bersatu untuk melawan penindasan imperialisme dan kapitalisme. Lawan rejim Sontoloyo. Di negara ini tidak akan terjadi kesejahteraan dan tidak akan sejahtera rakyat kalau selalu Merdeka 100%. untuk kepada imperialisme. Revolusi belum selesai. Karena dia selalu tindak. Harus revolusi merdeka, adil, makmur, beradab. Kita dibentrokan dengan polisian dengan TNI. Jadi rakyat itu hanya cari dombakan antara rakyat dengan aparat. Itu karena ulah imperialisme. Karena penguasanya selalu tunduk kepada tuannya. Itulah yang terjadi di negara Indonesia. Jadi perang itu bukan hanya dengan orang-orang Amerika, tapi perang itu antara rakyat Indonesia dengan aparat Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi yang harus diayomi oleh para aparat, oleh para kepolisian, oleh para TNI, oleh para DPR, MPR. Siapa yang harus dibela sebenarnya? Apakah rakyat? Apakah rakyat Indonesia atau negara Amerika? Jadi kenyataan yang dibela adalah hanya tuannya sendiri, yaitu imperialisme Amerika Serikat. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama rapatkan barisan, duduk bersama untuk melawan kedoliman. Karena si Donald Trump itu adalah orang kulim, lebih disentang Amerika mah. Kurang sangsara teh, karena si Amerika itu kurang dimiskin karena Amerika tipe
ngaku-ngaku sebagai NKRI, tapi NKRI nanti acak-acak ku penguasa. Rakyat mengaku NKRI, apa sebenarnya? Rakyat mengaku NKRI yang sebenarnya bukan cuma omong doang, tapi yang sebenarnya mempertahankan untuk kesehatan rakyat, mempertahankan supaya negara kita tetap damai, tetap adil. Tapi para penguasa, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dia itu sekali lagi cuma tunduk kepada masukannya Amerika Serikat Dan Vatikan. Jadi sekali lagi kepada penguasa yang ada di negara Indonesia sekarang, Prabowo Gibran, tolonglah kebijakan itu harus kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Tolong hentikan perampasan tanah yang ada di para desa-desa dan di kota-kota, karena itulah rakyat Indonesia, bukan rakyat orang luar. Kalau orang-orang asing selalu difasilitasi, didukung dan dihormati, tapi rakyatnya sendiri cuma ditindas dan dihisap, dan ada juga yang dibunuh. Seperti itu terjadi di negara Indonesia. Dipenjarakan, dikriminalisasikan, itulah yang terjadi di negara Indonesia. Jadi kita itu meminta dukungan, meminta keamanan itu harus kepada siapa? Kita supaya minta keamanan, perdamaian, kesejahteraan, kita itu harus meminta kepada siapa? Karena penguasa itu tidak mungkin selain kita mensejahterakan sendiri, bertahan sendiri. Seperti itulah terjadi di negara Indonesia. Jadi sekali lagi kepada penguasa, seluruh aparatur negara, tolong rakyat itu harus benar-benar diayomi, karena negara tidak akan terjadi, tidak akan disebut negara kalau tidak ada rakyat. Karena patokannya adanya rakyat bisa disebut negara. Seperti itulah. Mungkin dari kami petani dan pengaringan, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, anak cabang pengaringan, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Imperialisme tuntas, imperialisme hancurkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.